semangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk keja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Adik-adik yang terkasih, sebelum kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini, karena Engkau telah memberi kami kekuatan dan kesehatan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Bapa, karena Kamu pimpin, sertai kami, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Berkati juga hamba Bapa yang akan mewartakan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau mau berkati hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan semuanya itu terjadi seturut kehendak-Mu saja Bapa. Inilah doa kami, ampuni atas dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Kristus. Amin.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata mereka segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-19. Amsal ini menceritakan tentang perbuatan pada jemaat anak. Kitab Amsal ini ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia, yang dalam bahasa Ibrani Misal atau Masyal, yang artinya adalah ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat. Bila kita baca di kitab Raja 1 pasal yang keempat ayat 32, Raja Salomo menghasilkan 3000 amsal dan 1005 kidung semasa hidupnya. Adik-adik yang terkasih, tujuan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dinyatakan sangat dengan jelas dalam Amsal 1 ayat 2-7, yaitu memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, keadilan, dan kejujuran. Nah adik-adik, tujuan dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7 ini adalah orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi bijaksana. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan, dan orang yang bijaksana dapat semakin lebih bijaksana lagi. Meskipun kitab Amsal ini pada hakikatnya buku pedoman, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap hidup dengan benar dan bijaksana. Namun, landasan utamanya adalah takut akan Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap takut akan Tuhan bagi Raja Salomo
yang dilakukan pada masanya adalah selalu menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan dari orang tuanya. Begitu juga dengan adik-adik di masa sekarang ini. Adik-adik harus selalu menuruti kata orang tuanya. Sebab di dunia ini tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya kepada pengajaran yang sesat. Bahkan pada ayat yang ke-9 ditulis bahwa ajaran orang tua bagaikan karangan bunga bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hal ini adik-adik menggambarkan betapa nasihat dan didikan orang tua pasti akan melekat dan menjadi bekal bagi sang anak dimanapun mereka berada. Hidup takut akan Tuhan yang diwujud nyatakan dengan sikap penuh hormat kepada orang tua, selain mendatangkan berkat umur panjang, maka seorang anak dapat terhindar dari berbagai kegiatan yang tidak disukai Allah. Di mana saat ini dunia menawarkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan hidup yang disertai dengan ketidakjujuran, pembunuhan, perjudian, dan mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu kenikmatan yang ditawari oleh duniawi. Jadi adik-adik harus membentengi diri mulai dari sekarang. Harus dengar-dengar kata-kata orang tua, harus mendengarkan firman Tuhan dengan rajin setiap hari, dan selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Niscaya kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dijauhkan dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang paling penting adalah sikap takut akan Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu setia kepada nasihat dan perkataan orang tua kita. Bila tadi di awal kakak mengatakan tidak ada seorang orang tua manapun yang akan menjerumuskan kita. Walaupun orang tua kita cerewet di rumah, pasti itu yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karakter dan perilaku adik-adik yang masih muda ini, yang dibangun dalam tatanan hidup beriman di tengah keluarga yang takut akan Tuhan, akan membuahkan tingkah laku yang mengharumkan nama keluarga dan yang pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik tetap selalu berperilaku baik, selalu mendengarkan nasihat dan kata-kata orang tua adik-adik, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak
masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan dan pelita bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di pagi hari ini untuk adik-adik terkasih dimanapun mereka berada. Biarlah adik-adik terkasih ini dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau saja, dan menjadi anak-anak yang selalu taat dan mendengarkan nasihat dari orang tua mereka masing-masing. Tuhan Yesus, di pagi hari ini hamba mau berdoa untuk adik kekasih River Awikere Bapa, di mana beberapa hari lalu Engkau telah panggil orang tua kekasih ke Bapa di sorga. Bapa, kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan untuk keluarga besar adik kekasih River ini Bapa, dan biarlah keluarga besar selalu senantiasa diberikan kekuatan dan tidak larut di dalam duka ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Persekutuan PLK Teruna dengan segala program yang ada Bapa. Kiranya Kamu berkati para pengurusnya, biarlah apa yang telah kami susun semuanya dapat berjalan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Kami juga mau
mau berserah untuk bangsa dan negara ini di tengah masa pandemi ini Bapa. Kiranya Engkau mau berikan yang terbaik, kiranya Engkau mau berikan kuasa Roh Kudus-Mu agar bangsa negara ini bersatu padu dalam memerangi wabah virus corona ini Bapa. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami berserah agar wabah virus corona ini dapat segera musnah dari muka bumi ini Bapa. Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.